Ramses, darah dari Nabucco jatuh ke bumi, Allah tenggelamkan penduduk Taif. Dan aku gak mau ini terjadi. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Cintanya Rasulullah sama penduduk Taif begitu luar biasa. Disinilah Allah ingin kekasihnya yang berduka cita, ingin menghibur, kalau kata kita mah, ingin nyenengin. Anak kita sedih kan kita orang tua pengen menghibur ya. Anak sedih minta motor, dihibur dah. Ajak jalan-jalan biar lupa nggak minta beli motor. Beli dah motor smash yang gopek. Gak apa-apa. Biar gigi tajam, rantai tipis, ban botak, rem yang penting beliin. So kalau sayang kemana kan gitu, ingin menghibur yang sedih. Istri Pak. Kalau istri cemberut baik, nggak mau senyum, ada sesuatu, beli itu emas 10 gram, coba istri langsung senyum. Ini emas Singapura, yang abal-abal, kuningnya aja banget, padahal emas palsu. Ibu-ibu kalau pengajian emasnya keluar semua Pak, gelang keluar. Kalau ketutup jilbab, kena mulai perempuan dan jilbab dikatasin biar orang lihat. Manggil temannya gini, cerah. Sini dulu tuh, ibu-ibu tuh. Ibu-ibu punya ibu-ibu pengajian hari Senin seragamnya lain, Selasa lain, Rabu lain. Lah suaminya, peci udah jetian. Udah dulu kan masih tuh suami mah yang penting istrinya punya baju baru, suami peci udah jentian, sendal pada bolong, putus ditaruh paku, ikat pakai tali rapi ya. Ya Allah ya Karim, jangan lawan suami ya Bu. Biar begini-gini suami ibu, bela-belain ibu krito baju, yang penting ibu bisa ngaji, ya, ibu bisa nuntut ilmu, ibu bisa silaturahmi tuh. Minta ridho suami, cium tangan suami Bu, mau berangkat cium tangan, ya doain saya. Doa suami, ridho suami, surga ibu. Ibu gemboknya surga, suami adalah kuncinya. Ibu gak akan masuk surga tanpa kunci ridho suami. Makanya harus takzim, harus hormat dan patuh kepada suami. Antuti'a amruhu, patuh sama suami ibu. Senengin suami pulang kerja capek, dandan dah yang cakep, yang menor. Bagus, bibir merah, yang tipis, bedak. Suami pulang kerja, wah capeknya hilang, isi udah nyambut dengan kopi. Apalagi malam-malam Pak, ya Pak, malam-malam istri udah pakai daster, pada robek, bolong. Oke, WH talinya lepas satu. Kiri kepala koyok, cap-capek kiri kanan. Dideketin suami, baunya kampak dan coba. Bagaimana suami mau deketin? So ibu masak, ibu nyuci piring, layani suami, itu ladang ibadah buat ibu, lebih cepat masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh makanya harus patuh sama suami. Kembali lagi ibu. Dan disinilah Rasulullah SAW sudah mulai akan diberangkatkan. Ketika Rasulullah sudah berada di Hatim itu posisi di samping Ka'bah. Lalu beliau dia datang oleh malaikat Jibril dari Hatim, Ka'bah, Mekkatul Mukarramah. Beliau berangkat ke Yasrib yang sekarang disebut kota Madinatul Munawwarah, kota Madinatul Rasul. Dari kota Madinah beliau tidak langsung ke Masjidil Aqsa. Beliau tidak langsung ke Masjidil Aqsa. Beliau lanjut dari kota Yasrib, Madinah. Beliau lanjut ke Madian, di mana Nabi Suhaib mendakwakan agama Allah. Dari Madian beliau lanjut ke Bukit Tursina, tempat Nabi Musa mendapatkan wahyu dan firman Allah. Dari Bukit Tursina beliau lanjut ke Bethlehem. Mik aja tahu ya Bu. Iya. Lanjut ke Bethlehem. Bethlehem adalah kota tempat Nabi Musa dilahirkan. Dari Bethlehem
baru sampai ke Masjidil bukan Masjidil Ikhlas, itu punya Haji Soleh. Masjidil Istiqlal, Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa Rasulullah sudah disambut para nabi dan para rasul sebelum beliau, dan beliau sholat 2 rakaat. Nabi Adam jadi imam gak mau, Nabi Idris apalagi, Nabi Hud mikir 10 kali, Nabi Musa Nabi Musa gak mau. Akhirnya siapa yang menjadi imam? Rasulullah maju. Kenapa Rasulullah menjadi imam di Masjidil Aqsa salat sunnah 2 rakaat? Makanya Rasulullah disebut Imamul Anbiya wal Mursalin, imamnya para nabi dan para rasul. Nih Bu, lanjut Bu. Diberangkatkan Rasulullah bersama malaikat Jibril dengan buraq di langit pertama, disambut oleh Nabi Adam alaihissalam. Langit kedua disambut oleh Nabi Yahya, Nabi Isa. Langit ketiga disambut oleh Nabi Yusuf. Langit keempat disambut oleh Nabi Idris. Langit kelima disambut oleh Nabi Harun. Langit keenam disambut oleh Nabi Musa. Langit ketujuh disambut oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari perjalanan Isra dan Mi'raj Rasulullah Allah perlihatkan sesuatu yang sangat luar biasa dan sesuatu yang sangat mengerikan. Rasulullah lewat ketika Isra Mi'raj itu ada Bapak jamaah semua, kepala satu kelompok manusia sedang dibenturkan kepalanya ke tembok, kepalanya pecah, muncul lagi, ada lagi, benturkan, pecah lagi, berkali-kali. Rasulullah berkata, ya Jibril, siapa itu? Itu umatmu yang pada saat masih hidup di dunia sering mengakhirkan sholat dan sering meninggalkan ibadah sholat. Na'udzubillah min. Insya Allah di sini mah ya, makmum sholat harus ada, sholatnya tepat waktu ya, betul nggak? Nih kita perhatiin Bapak semua, sekarang mushola masjid itu paling banyak yang ngisi anggota KPU. Tahu KPU? Kepala penuh uban. Coba yang ada, yang kom, yang imam, aki, yang komat, aki, yang ajan, aki, perbot masjid, aki, suami ibu. Tuh, coba semua anak muda dong tampil harusnya. Makanya Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, dari masjid ke masjid, ramaikan masjid, siarkan masjid. Karena masjid adalah sarana yang tepat buat kita untuk mensiarkan agama Allah. 2 tahun kegiatan-kegiatan Islam hampir saja tutup gara-gara si corona. Ya, kalau kata saya gara-gara PRT Haji Soleh. PRT ngasih sembako sama nenek-nenek warganya, nih sembako. Dari mana PRT? Dari si corona nih. Alhamdulillah PRT bilang sama si corona biar sehat, biar panjang umur, biar berkah. Nenek-nenek kan panjang doanya. PRT nenek-nenek nggak tahu corona. Sekarang apa? Umi ibunya corona, besok bapaknya, empongnya. Lah coba malah habis-habisnya. Ya Allah ya Karim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza anzala ahadan surifatan bumarul masjid." Apabila masih ada umat Islam, hamba-hamba Allah yang melangkahkan kakinya ke masjid untuk salat, untuk ibadah, membaca Al-Qur'an, Allah hilangkan bala, wabah, penyakit dan lain sebagainya. Kenapa corona betah 2 tahun di Indonesia? Orang disuruh jauh dari masjid, tinggalin masjid, tutup masjid. Makanya corona betah. Rasulullah yang nyuruh ke masjid, wabah akan turun ke
satu bangsa dan negara, Allah masih melihat orang yang melangkahkan kakinya ke masjid. Orang yang berada di masjid tamu Allah, Allah gak akan membiarkan orang tersebut, hamba Allah tersebut, tamu Allah tersebut terkena wabah penyakit. Bapak ada tamu ke rumah, kan bapak jaga, sediain makan, minum, betul Pak? Ya, ada yang jahat, lu coba-coba lu, gua gibeng lu tuh. Jadi lu mau tamu gua, awas tuh. Itu baru tamu dunia. Dan kita ini di sini ngumpul tamu Allah, Allah gak akan biarkan. Kemarin perhatian mengenai corona betah 2 tahun, banyak masih ditutup-tutupin. Ribuan kalimat zikir, kalimat tasbih, selawat hilang bermiliar-miliar. Masjid semua tutup udah kayak kuburan. Sholat suruh jaga jarak. Enggak ada sejarahnya. Subuh pakum, pagi dan tasbihatul subuh ditambah sholat. Rapatkan barisan. Imam ngomong, jaga barisan, renggangkan barisan sambil geledek. Ya Allah. Kalau sudah dijaga jarak satu manusia, satu setan, manusia, setan, manusia, setan. Maka sholatnya pada ketakutan. Lihat, ketika malaikat bersejar di hadapan Allah, semua suku berkum merapatkan barisannya malaikat. Ini sholat nggak ada sejarahnya, jaga jarak. Dari zaman dulu, mungkin zaman Nabi Adam sampai sekarang, saya nggak pernah dengar orang sholat jaga jarak. Di masjid dari berangkat dari rumah bersih, suci, pakaian bersih. Allah jamin. Ini kita masih disuruh tutup. Ya Allah ya Karim. Sholat taraweh, dia dulu pertigaan. Ada satu PPD ya, polisi ya. Satu suruh nungguin, satu nggak sholat. Yang satu imam cepat banget. Ya, kata imam, kata gila jangan lama-lama mam. Ntar kita diangkut lagi nih. Tuh, sholat bagaimana tenang. Allahu Akbar. Wah, suara mobil tua. Udah begitu ayat itu. Iya. Padahal Rasulullah SAW mengatakan 14 abad nanti, 14 yang lalu Rasulullah mengatakan umatku akan terjadi berbagai musibah, bala, wabah, penyakit. Kita dengar dulu MERS, SARS, Ebola, Corona, sekarang Omicron. Nanti ada virus apa lagi? Umatku akan terhindar dari berbagai virus apapun manakala mereka menjaga sholatnya. Karena virus corona nempel ibu di hidung itu 3 jam, masuk ke paru-paru. Sholat dari zuhur ke asar gak ada 3 jam, asar ke maghrib gak ada 3 jam. Makanya orang yang sholat Allah jaga dari berbagai penyakit. Kalau wudhu kita istinsaq, masukkan air ke hidung agar virus-virus yang nempel di hidung kita keluar. Sakit Pak Ustaz karena gak pernah istinsaq, masukin hidung, hirup, keluarin virus-virus yang nempel di pernapasan kita di hidung, hilang. Ini wudhu asal goblek. Wudhu goblek, sholat juga asal goblek, gimana mau diterima? Ya Allah ya Karim. Lanjut ibu, Rasulullah melanjutkan Isra Mi'raj, ketemu ada seorang manusia itu direndam di lautan darah dan nanah. Manusia itu memakan batu yang melukai tubuhnya. Rasulullah berkata kepada Jibril, ya Jibril, kenapa itu manusia? Ini manusia pada saat masih hidup sering memakan harta riba. Ayo, di sini ada nggak yang berkeliling nih? Tuh orangnya makan riba nanti ya direndam di sungai darah dan nanah, makannya batu. Lanjut Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW nih ketemu seorang kelompok manusia dan tangan dan tubuhnya terbuat dari tembaga, lalu tangannya mencabik-cabik tubuhnya, mengeluarkan ususnya dikeluarkan, dicabik-cabik berdarah, kembali lagi ke awal. Rasulullah berkata, ya Jibril, kenapa itu manusia? Itu pada saat hidup di dunia dia sering gibah, hasud, iri, dengki. Hati-hati bu. Ibu-ibu kan kalau ngomongin orang, kalau berdua ngomongin orang, dia tuh baru kredit motor aja udah belagu. Ibu-ibu tuh
senang banget ibu mah. Datang yang satu lagi bukan ngademin. Ada apa sih ngajak-ngajak apa ngomongin orang udah mulutnya jahat, lagu, baju muslim aja kredit, sombong tuh. Datang orang keempat nambahin. Kalau udah gosip ngomongin orang udah habis, suaminya sendiri dong. Jangan suami saya udah mandi sih, malas tidur mulu, malu suami ngomongin. Nah, ujung bilang, kalau ibu ngomongin orang, Rasulullah SAW mengatakan, innal hasanat yaqulun nar, yaqulul hasanat. Orang yang hasud, iri, ghibah, sesungguhnya akan membakar seluruh amal kebaikan kita. Ibu salat, ibu puasa, ibu haji, rajin ngaji, hatam Al-Quran, rajin sedekah. Tapi kalau ghibah, hasad, hilang semua amal kebaikan kita. Nah, ujubillah, ada dua kerugian ibu orang yang hasad, ghibah, iri, dengki. Yang pertama, kalau kita ghibahin orang itu, amal kita hilang, pindah ke dia. Yang kedua, ruginya kita, dosa dia pindah ke kita. Makanya orang yang suka ghibah, ngomongin orang lain, sengsara. Dosanya jadi pindah ke kita, amal kita ke dia. Coba. Makanya kalau digibahin, dari gua lagi dapat banyak pahala nih, gua omongin jari senang. Kita pahala dia pindah ke kita, dosa kita pindah ke dia. Hati-hati bu. La yadkhulul jannata man la ya'malu zarrahu bawa'iqahu. Tidak akan masuk surga seorang hamba Allah manakala ucapannya menyakiti hati orang lain. Hati-hati lisan kita. Makanya Rasulullah memberikan tuntunan kepada kita, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan falyasmut. Tanda orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir adalah orang yang berkata yang baik-baik. Kalau kita nggak bisa berkata yang baik, kata Rasulullah, falyasmut, maka diamlah. Tuh, hati-hati pak mulut kita. Kalau ngomongin orang, dosa kita akan Allah ampunkan. Syaratnya kita minta maaf kepada orang yang kita gibahi. Hati-hati pak. Bagaimana kalau orangnya sudah mati? Waduh, berat ini. Kita mau nama Allah dah bertaubat istighfar. Kalau masih ada, makanya umat Islam kalau ketemu satu dengan yang lain saling berjabatan tangan. Kenapa? Karena di situ malaikat sedang mendoakan kita, mengampunkan dosa kita, dan sering mengucap maafin saya yang kalau punya dosa dan salah. Tidak hanya rebahan di mana saja ketemu, karena kita khawatir kita manusia, ucapan perbuatan kita sadar ataupun tidak sadar, ingat ataupun tidak ingat, mungkin sering menyakiti hati orang lain. Tuh, siksanya berat, tangannya mau rabik-rabik semua tubuhnya, muncul lagi, normal lagi, hancurin lagi. Sampailah ke Sidratul Muntaha, ke Mustawa, ketemu dengan Allah. Ada 3 bapak jamaah semua. Ketika Rasulullah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berkata, "Assalamu alayka ya Rasulullah." Selamat atasmu wahai kekasihku Rasulullah. Rasulullah sujud di hadapan Allah. Allah berkata, "Ya Muhammad, namamu akan selalu disebut oleh hamba-hambaku setelah hamba-hambaku memuji mengagungkan asmaku." Kita lihat di mushola di masjid nama Allah dan sampingnya nama Nabi Muhammad. Karena ini Allah katakan kepada Rasulullah ketika Isra dan Mi'raj. Yang kedua, ya Rasulullah, ya Muhammad, aku turunkan surat Al-Fatihah. Aku tidak pernah menurunkan surat Al-Fatihah kepada nabi-nabi sebelum kamu. Aku turunkan surat Al-Baqarah kepadamu, tidak aku turunkan kepada nabi-nabi sebelum kamu. Yang ketiga, ya Rasulullah kekasihku, umatmu hidup di akhir zaman, tapi umatmu masuk surga terlebih dahulu. Ya Rasulullah, umatmu ibadahnya, taubatnya langsung diterima oleh Allah. Kalau umat Bani Israel berbuat dosa kepada Allah, dibenturkan kepalanya ke tembok sampai berdarah. Umat Bani Israel membunuh orang lain, dia melompat ke jurang sampai dirinya mati. Baru Allah ampunkan dosanya.
Tapi umat Nabi Muhammad di mana saja dia berada, pagi, siang dan malam, kalau dia mau bertobat, beristighfar, Allah ampunkan dosa dan kesalahannya. Alhamdulillah. Makanya nikmat yang terbesar Bapak, salah satunya tanpa kita sadari, kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Lah iya, ada ngantuk kayaknya nih. Ya, kita menjadi umat yang terbaik. Ini bapak-bapak yang nunduk dengerin apa ngantuk ya kira-kira ya. Harusnya penitia siapin kopi ini. Biasa ngopi 2 jam gak ngopi lah, kayak gamparin. Tanya aja Pak Jisoli ini. Tuh, kita menjadi umat yang terbaik Bapak Ibu karena kita bukan ahli ilmu. Ilmu kita sedikit yang Allah berikan. Ilmu sedikit sombongnya luar biasa. Merasa ahli ibadah, ahli amal, menyesatkan orang, membid'ahkan orang lain, padahal sedikit ilmunya. Kita menjadi umat yang terbaik yang Allah pilih, bukan karena kita ahli sedekah. Sedekah kita cari yang kecil Pak. Gocap 20.000, 5.000, 2.000. Coba yang mana dicari? Pegang gocap. Saya bensin besok. Pegang 20.000. Wah, gocap sok berjajan nih. Pegang goceng. Biar beli minyak nanti. Pegang 2.000. Nah ini dia nih, udah lecek. Bojokan dompet, jarinan. Dipegang 2.000 ada logaman, gope hitam. Nah ini jarinan. Biar dikit. Tuh, kita tuh begitu. Ya, kita menjadi umat yang terbaik. Kita bukan kena ahli amal, banyak dosa yang kita lakukan. Kita menjadi umat yang terbaik yang dipilih oleh Allah karena kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Kita menjadi umat yang terbaik karena pribadi kemuliaan yang ada dalam diri Nabi Muhammad SAW. Maka bersyukurlah menjadi umat Rasulullah, umat terdahulu, menginginkan menjadi umat Nabi Muhammad, umat terdahulu ingin hidup bersama dengan Nabi Muhammad, umat terdahulu pengen masuk surga duluan, dan kita menjadi umat Nabi Muhammad bersyukur dan kita hidup di zaman umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Dan ya, pulang dari Isra Mi'raj bukan oleh-oleh ya Pak Haji ya. Kalau ada penceramah ngomong oleh-oleh kurang pas. Oleh-oleh itu pulang kampung. Ini ketemu dengan Allah Zat yang Maha Suci, pulangnya bukan bawa oleh-oleh. Pulangnya bawa satu perintah dan kewajiban. Karena sholat itu kedudukannya sangat istimewa. Sholat itu termasuk dalam 5 pilar Islam. Dan sholat mempunyai kedudukan yang sangat strategis. 67 kata sholat ada di dalam Al-Quran, 32 Allah tuliskan sebut kata zakat, dan 13 Allah tuliskan Allah sebut kata haji, dan satu lagi apa? Puasa hanya 10 kali Allah sebut di dalam Al-Quran. Artinya apa? Sholat mempunyai kedudukan yang sangat luar biasa. Al-awwal yuhasabu bihi 'abdu yaumal qiyamah as-shalat. Yang pertama yang dihisab oleh Allah adalah sholat. Nih Bu, pulang dari sini ajarin sholat anak-anak kita. Suaminya enggak sholat, ajarin sholat. Bu, ingetin, suami mau masuk surga, anaknya enggak sholat, istrinya enggak sholat, suaminya enggak sholat, sambil geledek. Mau masuk surga, ya Allah, sholat kagak. Di sini ada kan ya? Ustaz Abdul Qadir Jalani, sholat 5 waktu kagak, Jumat kagak, Idul Fitri sholat. Ada gak? Ustaz, biasanya ada paling depan. Nanti lihat Pak, kalau ada orang sholat Idul Fitri paling depan, itu sorban baru, koko baru, peci baru. Puasa kagak, sholat kagak, pengen lebaran. Begitu ketemu maafin saya lahir batin,
nggak bakal dimaafin sama Allah. Yang akan diampunkan oleh Allah orang yang salat, mengisi Ramadan dengan aktivitas ibadah. Ada orang nggak sholat, nggak puasa, pengen diampunin. Deh, mikir dulu. Nangis darah juga nggak akan Allah ampunin. Sholat kagak, puasa kagak. Nih bapak, ibu ajarkan anak kita sholat, nanti puasa ibu. Ma min sasin walahu sirru min sirri abihi. Sifat ibu bapak, karakter bapak ibu akan selalu ada di sifat anak-anak kita. Jangan harap anak mau sholat kalau ibu bapaknya di depan anaknya nggak sholat. Ada di sini? Nggak ada di sini. Alhamdulillah ya Pak Ji. Ya, di sini malah lagi ibadah nih. Coba kalau sholat jauh begini nih, rame Pak Ji nih. Apalagi subuh bertiga, imam, qomat, azan. Ya Allah. Jangan harap anak mau membaca Al-Qur'anul Karim kalau bapak ibunya nggak pernah baca Al-Qur'an. Jangan harap anak mau bertutur kata yang baik, yang sopan, yang lemah lembut kalau bapak ibu lagi berantem sama suami berantem sama istri terlontar kata kasar. Ibu berantem sama suami, ngomongin suami setan, dasar setan. Suami nggak mau kalah, lu juga setan. Anaknya keluar tuh dari kamar. Nah, ini anaknya setan. PRT nangain, ada apa nih? Nah, ini katanya setan. Satu RT, satu kompleks, satu kampung setan semua. Tuh ya Allah ya Karim. Jadi Bu, ajarin anak kita sholat. Jangan sampai anak melemparkan kita ke neraka kalau anak kita tidak ajarkan nilai-nilai ibadah. Gak bisa ngaji titipin nih sama guru-guru kita. Anak gak bisa baca Al-Quran titipin. Anak gak bisa belajar sholat titipin sama guru-guru kita. Jangan diemin. Les bahasa Inggris dibela-belain. Les matematika dibela-belain. Gak bisa ngaji didiemin, gak sholat didiemin, puasa gak didiemin. Anak nanti narik ibu ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai ketika roh di tenggorokan kita, anak hanya bisa memandangi, melihat kita, tidak bisa ngaji, tidak bisa mendoakan orang tuanya, tidak bisa mentalkin kiri kanan kalimat thayyibah, menghantarkan orang tuanya menghadap Allah. Na'udzubillah min. Tuh, pengen ketika kita sakaratul maut, anak nomor 1 ngaji, anak nomor 2 lagi baca Yasin, anak nomor 3 mentalkin di telinga bapaknya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau anak kita didik dengan ilmu duniawi, sukses betul. Ketika ke kuburan, bapak ibunya cuma disiram air tawar sama kembang 5 kilo. Bapaknya yang di kuburan ngomong, dasar anak sambar geledek, gue cuma disiram air tawar doang. Mana Yasinnya, mana Fatihahnya, doanya anaknya kagak bisa. Ya, kembang ditaruh 3 kilo di kuburan bapaknya, jadi sampah doang kering, kerjain tukang makan. Bukan itu yang diharapkan orang tua yang meninggal dunia. Doanya waladun soleh yad'u lahu, anak yang soleh dan soleha. Didik Bu, ajarin anak kita sholat. Gak bisa ngaji, ajarin titipin sama guru ngaji. Jangan guru ngaji bayar 25.000 sebulan, kesian. Guru ngaji coba udah 20.000 sebulan, 3 bulan gak bayar muridnya. Ibu makan bakso bisa, beli baju bisa, sekolah kursus bisa, guru ngaji sabar banget. Yang nganterin anak kita nanti masuk surga, kenal Allah, kenal syariat Islam, cinta Rasulullah, kena guru ngaji. Hormatin, muliain guru ngaji. Ada duit bawain anggur guru ngaji. Jangan guru ngaji 3 bulan gak dibayar. Udah makin nakal, bandar. Sabar tuh guru ngaji, yang penting buat tabungan pahala. Ini Ustaz Salim nih, ya, Ustaz Salim ngajar ngaji di rumah. Kalau gak kesabaran, Ustaz Salim punya senjata. Berisik, gue mandiin lu kayak mayat, begitu. Bocah takut. Ya Allah ya kan, ya Bu ya. Hikmah dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini
agar kita istiqomah di dalam ibadah. Sholat jangan sampai ditinggalin. Ajarin anak kita sholat, istri kita sholat, suami kita sholat. Nikmat hidup, nikmat keluarga. Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkanlah keluargamu, anakmu untuk sholat. Insya Allah kalau sholat kita jalankan, hidup tenang, ayem. Kita gelisah, kita was-was, ketakutan karena kita jauh dari Allah, jauh dari ibadah, jauh dari menyebut Allah, jauh dari selawat kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan pulang dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini, acara ini tambah istiqomah ibadahnya, tambah istiqomah kebaikannya, tambah istiqomah dalam menuntut ilmunya. Ibu tambah takzim, hormat, menghormati, menghargai suaminya. Seorang suami bisa didik istri dan anak-anaknya. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita semua nih, subhanallah, pada malam hari ini berkah buat kita semua. Ini guru-guru kita luar biasa ya. Ada Kiai Haji Bukhari, pada Ustaz Salim, semua subhanallah ya. Ustaz Agus Abdul Rahman pimpinan Pondok Pesantren Aikon, subhanallah, di doa-doa beliau, hadirnya guru-guru kita. Bu, kalau mau mendapatkan nikmat bahagia dunia akhirat, tatap wajah guru-guru kita. Ketika kita tatap wajah mereka, sama saja kita menatap wajah Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Makanya seringlah mata kita menatap orang-orang soleh, orang-orang ahli ibadah, karena itu kebahagiaan yang sangat luar biasa, seperti kita menatap wajah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan nih para pengurus panitia pelaksana Isra dan Mi'raj yang dipimpin diketuai oleh Bapak Haji Solehin, mudah-mudahan perjuangannya, langkahnya untuk acara pada malam hari ini, para donatur semua yang telah memberikan sumbangsinya, mudah-mudahan semuanya Allah jadikan sebagai ladang pahala, limpahan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini, kita semua pulang nanti dalam mendapatkan keberkahan, pengampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan kelak nanti kita semua Allah kumpulkan bersama dengan Rasulullah di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala bidin salihah ila haratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin niyati ala hajjati kulluhum qaddasallahu sirrahu syagalillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bu, kalau mau lihat saya ceramah minggu besok di TV One Damai Indonesiaku jam 1 siang. Minggu besok di Damai Indonesiaku hari Minggu jam 1 siang pada saat mati lampu. Ya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.